Jadi cuman sekarang ini permasalahannya, peringatan Maulid ini kan hanya dilihat dari peringatannya. Dan memang sekarang banyak yang memang melintir keluar daripada hakikat peringatan Maulid. Peringatan Maulid ini apa? Di dalamnya cerita Nabi Cuman sekarang ini kan yang menjadi pengkhianat daripada Nabi. Namanya judulnya Maulid Nabi. Isinya cerita politik, cerita apa kayak judulnya peringatan Maulid. Peringatan Maulid dikasih karaoke. Peringatan Maulid dikasih fashion. Lah ini yang katanya ulama ini adalah pengkhianat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Sabtu, kita buka hari ini dengan zikir-zikir kepada Allah. Dengan lisan kita basahi untuk memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bahagia buat kita, keluarga kita. Hari ini dijadikan hari yang menjadikan kita menang di dalam berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita pada hari ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang merupakan bulan kebahagiaan dan bulan yang memang kita dianjurkan untuk berbahagia di bulan ini. Bukan lantas di bulan yang lain tidak harus bahagia, disuruh bahagia. Cuman pegongnya kita pada bulan ini adalah bulan yang lebih utama kita ini harus bahagia. Ya, dikatakan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain bahwasanya hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dari Isra wal Mi'raj, lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Ini ada. Makanya orang yang tidak bahagia lahirnya Nabi ini perlu dipertanyakan imannya. Isra Mi'raj ini sudah mulia karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar
ini bulan yang hebat, lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi ada lagi yang lebih hebat, hari lahirnya Nabi Muhammad ini lebih hebat daripada keduanya, katanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena kedua itu tidak mungkin ada kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah orang mengadakan maulid ini berbahagia. Kenapa? Allah yang nyuruh, Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, berbahagia. Kalau kalian mendapatkan nikmat, falyafrahu, bahagia. Lah apa kaitannya lahirnya Nabi dengan nikmat? Oh, ini nikmat yang paling besar, nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang kita rasakan sekarang ini nikmat sehat, ini nikmat kecil. Nikmat punya rumah, nikmat kecil. Nikmat banyak uang, ini kan karunia, ini kecil. Semua itu tidak mungkin dapat kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maulid ini, masya Allah, orang yang yang ngerti, kenal kepada Nabi Muhammad, maulid ini momen untuk menambah volume kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dulu tidak ada eman untuk mengadakan peringatan maulid. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Imam Hasan Basri ini lahir 2 tahun sebelum Sayyidina Umar wafat. Jadi lahirnya di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mau wafat kurang 2 tahun, Hasan Basri lahir. Kemudian ini lahirnya dapat doa dari Sayyidina Umar. Allah dengan terkenal doanya macam-macam sih. Yang saya tahu, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan orang yang ini yang faqih, yang mengerti tentang agama. Makanya alim. Imam Hasan Basri ini Al-Quran hafal. Usianya Imam Hasan Basri ini panjang, 89 tahun. Umurnya panjang. Ya. Imam Hasan Basri ini bukan sahabat tabi'in, orang yang tidak kenal kepada Nabi, orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat. Orang yang tidak berjumpa dengan Nabi tapi berjumpa dengan sahabat itu tabi'in. Orang yang tidak kenal, tidak berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan sahabat itu namanya tabi'in. Di bawahnya lagi. Ini orang alim, Quran hafal, ya, dapat doanya Sayyidina Umar, berjumpa dengan ahli Badar. Waduh, 100 sahabat dia berjumpa, tidak kurang dari 100 sahabat. Orang yang sudah berjumpa, dia melihat orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Insyaallah. Ini ya. Beliau mengatakan, "Waditu li misli Jabal Uhud dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Andai saya punya emas sebesar gunung Uhud, semuanya akan saya jual, akan saya adakan untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuman sekarang ini permasalahannya, peringatan maulid ini kan hanya dilihat dari peringatannya. Dan memang sekarang banyak yang memang melintir keluar daripada hakikat peringatan maulid. Peringatan maulid ini apa? Di dalamnya cerita Nabi cuman sekarang ini kan yang menjadi pengkhianat daripada Nabi. Namanya judulnya Maulid Nabi. Isinya cerita politik, cerita judulnya peringatan Maulid. Peringatan Maulid dikasih karaoke. Peringatan Maulid dikasih fashion. Lah ini yang katanya ulama ini adalah pengkhianat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga guru saya almarhum Habib Hasyim ini pernah ngamuk di satu acara yang di situ ada tontonannya, ada hiburannya. Yang di situ sambutannya nyambut untuk politik. Apa kata beliau? Tidak ada omongan lain. Andai kita ngomong ceritanya Nabi, tak kira selesai.
Kok kita ini masih mentolo di dalam acara maulid kita ngomong politik. Cerita Nabi. Sampai ngamuk beliau, Masya Allah, ingat sama waktu itu. Ya memang sekarang di situlah. Jadi judulnya Maulid Nabi, memperingati lahirnya Nabi. Niatnya untuk bercerita, mengenang kembali, mengenal kembali siapa Nabi Muhammad SAW. Tapi di situ tidak disuguhkan ceritanya Nabi, tapi disuguhkan cerita-cerita yang lain yang tidak ada manfaatnya. Kita ini perlu ceritanya Nabi. Cerita-cerita ini perlu, saudara. Nabi saja yang imannya kuat masih diceritakan di Al-Quran Rasul-Rasul terdahulu. Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak, katanya Allah di dalam Quran. Wa kullan nakussu, semua kisah-kisah min amba'ir rusuli, dari golongan para nabi yang aku ceritakan di dalam Al-Quran untukmu Muhammad. Apa tujuannya? Manusabbitu bihi fu'adak, supaya imanmu bertambah kuat. Padahal nabi imannya sudah kuat, masih diberikan kisah-kisah. Apalagi kita yang imannya tidak kuat, tentu kita lebih butuh daripada kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Makanya kenapa sekarang banyak orang yang mengidolakan orang yang semestinya tidak jadi idola. Karena orang yang patut dijadikan idola di dalam kehidupan kita tidak pernah kita suguhkan, tidak pernah kita dengarkan. Gitu ya. Coba orang sekarang kisahnya para Selit Berintis itu. Iya kan? Ceritanya Selit Berintis. Itu kan kenal siapa Amanda Manopo gitu. Enggak tahu juga itu. Ya. Gap, panggil Gap. Ya. Ya, bagaimana kisahnya Amanda Manopo gitu ya. Iya tahu juga jadi sebenarnya. Terus apa lagi? Ceritanya siapa? Lesti gitu ya. Gitu ya. Apal semua, mulai dari mau kawin sampai terapal semuanya. Ya, Selit Berintis. Nabi kita tidak jarang yang hafal, di dalam kehidupan sehari-hari tidak dibahas kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di situ tidak ada contoh ya. Ada contoh elek malah. Tukaran masuk medsos. Kan apa yang mau dicontoh orang tukaran? Akhirnya banyak orang yang niru kalau tukaran ya begitu. Kan gitu sudah. Tidak ada ini. Nabi, Masya Allah. Nabi kalau istrinya marah, di nyanyian Aisyah itu hidungnya diginikan kan begitu. Jadi itu kan memang Nabi. Terus in huwa illa wahyu yuha. Itu kan patut dicontoh. Nah inilah gunanya Maulid Nabi, kan mau mendengarkan ceritanya Nabi. Kita ini mendengarkan ceritanya Nabi. Kalau tidak Maulid, tidak dengar ceritanya Nabi sudah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang diomongin harta, pekerjaan, kesuksesan. Itu sudah. Tidak kira meleset dari itu sudah. Harta, cewek, kekayaan, itu kesuksesan. Pegawai ini dilek. Gajimu piro saiki? Mesti begitu wes. Mobilmu saiki opo? Duwe piro kan? Mesti begitu sudah omongannya. Pasti tidak akan meleset daripada itu. Ya itu. Jelas. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min sa'atan tamurru bi ibni Adam, tidak sesaat pun anak Adam lam yadhkurillaha fihi, tidak mengingat Allah sesaat pun, illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah, besok akan menyesal. Kalau waktunya dilewati tidak dipakai untuk mengingat Allah, tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah, waktunya sebentar saja, besok akan menyesal di yaumil qiyamah.
Waktunya berlalu, usianya tua, tapi dipakai untuk lupa sama Allah. Tidak ada. Jadi pengajian ini mengingat Allah. Tidak mungkin kalau pengajian ini lupa sama Allah. Karena pengajian ini dipakai untuk mengajak supaya ingat kepada Allah. Nah ini gunanya mengaji. Ya, nah ini saudara. Mudah-mudahan kita ini mampu memanfaatkan waktu usia kita. Kalau usia kita 60 tahun dikurangi 15 tahun. Jadi berapa? 45. Itu dikurangi tidur. Tidurnya oke. Terus dikurangi lagi jalan-jalan. Tidak ada. Terus tinggal berapa? Intinya kita tinggal mungkin nanti tinggal 5 tahun yang cuma dipakai ibadah. Kalau 5 tahun kalau nyampe. Jadi waktunya sia-sia. Makanya kalau minta panjang umur, kuat ibadah, tambahi. Jangan hanya minta mudah-mudahan cowok umur tok. Cowok umur, murah rezeki diminta terus. Kuat ibadah ini minta. Apa gunanya umurnya tambah? Hanya menumpuk dosa di dunia ini. Usianya 70 tahun, 60 tahun, tapi tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Tambah banyak kita ini timpat kontraknya di nerakanya Allah besok. Semakin banyak panjang usia kita, tapi waktu tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah, semakin lama tinggal kita singgah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Ini saudara. Makanya almarhum Habib Abdullah itu mengatakan, kalau ada orang bawa umur tidak ibadah, didoakan, mudah-mudahan sampean Pak cepat mati. Oh iya, didoakan begitu ya. Kan ekstrim ya. Ekstrim. Tapi mereka kenal, justru dia kasihan. Kasihan sampean. Kalau panjang umur tidak dipakai ibadah, lama sampean di neraka, Pak. Mending mati ya semuanya. Sampai begitu ya. Iya dulu saya dulu terkejut tuh. Oh, didoakan mati sampean. Allah ini ya. Ekstrim. Ya, tapi kan lewat lain ya pandangannya orang. Dari segi pandangannya orang yang tidak ngerti agama, kari ketiku ya. Nah, gitu. Pasti begitu. Tapi dari sudut pandangnya kita orang yang tahu bagaimana hakikat di neraka besok, ya betul kasihan dia. Kasihan dia. Dia umurnya hanya dipakai untuk menumpuk dosa, bukan menumpuk rekening-rekening pahala yang akan kita jadikan sangu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu. Sedikit karena bulan Maulid tidak ada salahnya walaupun kita ini bermaulid ya. Ya, maulid ini tidak harus ada ndoknya. Ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, maulid tidak harus ada ndok. Ndok itu kita harus pisahkan antara agama dengan tradisi. Ndok ini tradisi. Cuman menurut pandangannya orang yang tidak mengerti agama, endok ini wajib kayaknya. Harus, udah enak ya, udah lumrah, udah umum. Kayak kurang piye gitu kalau ndak ada endoknya, kan begitu. Tapi ndak apa-apa, ndak salah, ndak ada kaitannya. Cuman salah kapan? Ketika kita mewajibkan harus ada endok. Nah, di situ salah. Dia tidak mau kalau tidak ada endok, dia tidak menganggap muludan. Di situ salahnya. Jadi harus kita tahu, endok adalah tradisi. Ada endok bagus, tapi jangan mewajibkan endok harus ada ketika muludan. Tidak apa-apa. Kalau endok ini merupakan syarat untuk maulid, berarti orang Situbondo tidak sah muludannya. Karena di Situbondo ada endok, kebuli. Nasi kebuli. Kalau katanya orang Situbondo, kalau tidak ada kebuli, dasar muludan. Berarti Banyuwangi dasar. Kan begitu kira-kira. Kalau kita mewajibkan tradisi ini, ternyata tradisi ini hanya warna kebiasaan di lingkungan itu. Boleh-boleh saja. Pokoknya jangan menganggap wajib. Ya kan? Jangan menganggap wajib. Ya kayak itu tahlilan. Tahlilan itu sarana untuk mendoakan almarhum, tapi jangan dianggap wajib. Boleh. Makanya mau tahlilan iyo ndak mau, terserah wis. Beres. Makanya saya di tengah masyarakat kalau ada orang mati, saya tanya dulu gimana dari itu. Gimana? Talqin? Enggak usah Ustaz. Tahlil? Enggak usah. Enak.
Langsung, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wes. Akhirnya enak. Saya paling enak nyari yang kayak gitu ya. Enggak dogo lagi. Ya. Saya mangkel ada ustadz sudah bilang keluarganya, enggak usah ditalkin, masih talkin. Ini ustadz gendeng ini. Kalau sudah keluarganya enggak minta, ya sudah. Itu enak saya ini. Apalagi ustadz, nanti enggak usah tahlilan. Sip itu. Saya tinggal ngomong, nanti enggak usah tahlilan, mulai semuanya. Yes. Gitu. Kan kita ustadz kan hanya menyampaikan sesuai dengan keinginannya Sahibul Bait. Jangan melanggar keinginan Sahibul Bait. Sahibul Bait ini maunya tahlilan, umumkan tahlilan. Tahlilannya malam ketiga, umumkan malam ketiga saja. Besok pray. Yes. Kan gitu. Enak ya. Simple ya. Fleksibel. Jangan dibikin kaku. Agama ini gampang, tapi jangan dibikin gampang. Luas. Jangan kaku-kakuan. Gitu ya. Inilah sama seperti itu. Kembali lagi. Jadi endok ini hanya tradisi. Yang intinya mana? Membaca kisahnya Nabi. Nah, itu supaya kita mendapat barokah. Ayo kita baca bersenji diulang-ulang ini. Dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla yahluqa adama minat tinil lazib. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah awjada nura nabihi, yang telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambilkan min nurihi, diambilkan dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad diambilkan dari nurnya Allah. Ini kehebatan Nabi Muhammad. Dikatakan dalam hadis qudsi, ya Muhammad, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul kaunu min nurik. Ya Muhammad, aku ciptakan engkau, saya ambilkan engkau dari nurnya aku, katanya Allah. Tapi aku bikin dunia dan seisinya, aku ambilkan dari nur kamu, katanya Allah. Ini saudara, tidak ada tandingannya Nabi Muhammad. Ya. Ini Allah menciptakan nurnya. Orangnya belum ada, baru nur. Tidak tahu namanya cahaya. Ya tidak tahu, tidak ketemu cahaya apa. Tidak tahu. Ya kayak sekarang ditutup itu listrik. Cuman ada cahayanya kayak gini. Kan tidak tahu apa itu Philip, apa itu nasional, apa macam-macam lah. Kan gitu kan. Cuma cahayanya gini. Kira-kira begitulah gambaran sekilas. Jadi tidak tahu. Oleh Allah itu diciptakan kapan? Ya, qabla yahluqa Adam minat tinil lazib. Sebelum Allah bikin Nabi Adam dari tanah. Nabi Adam, sebelum Nabi Adam, nurnya Allah, nurnya Nabi Muhammad sudah dibikin. Ada kisah yang mengatakan, ada ulama mengatakan 2000 tahun sebelum Allah bikin Nabi Adam. Nurnya Nabi Muhammad sudah Allah bikin, ya Allah ini. Coba. Jasadnya ini terakhir, tapi nurnya sebelum ada dunia dan seisinya. Ini ceritanya di bak ini kan, orang kan hanya banyak baca, tidak ngerti, sehingga dibuat mainan. Padahal ini ceritanya Nabi. Inilah mulut, ceritanya Nabi. Terus wa'arada fakhrahu 'alal asya. Kemudian Allah ini membanggakan, mamer, dipamerkan oleh Allah cahaya ini di mana? Di hadapan para malaikat. Malaikat ini kan banyak di hadapan di hadapan para malaikat. Ya. Waqala, apa katanya Allah? Hada sayyidul anbiya. Ini rajanya para nabi ini. Kasih cahaya. Dibanggakan, ini rajanya para nabi ini. Wajallul asfiya, paling agungnya ini. Paling agungnya orang yang bersih. Wakramul habaib, dan yang paling mulianya orang yang dicintai, yang aku cintai. Ini paling mulia, wis. Tidak ada tandingannya. Yang membanggakan Allah, saudara. Kita ini yang nyanjung bupati saja, kuping kayak mekar. Yang saya hormati, umpamai, bupati ngomong begitu di depannya di lapangan stadion, yang saya hormati Ustadz Badri umpama. Mekar sini lah.
bupati, umpama kan begitu. Kira-kira kan begitu gampangnya lah. Bagaimana kalau yang memuliakan yang punya dunia? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi malaikat ini nebak-nebak, saudara. Malaikat nebak-nebak, namanya cahaya. Allah tidak ngomong, baru kehebatannya diceritakan sama Allah. Sehingga nebak-nebak. Kila huwa Adam. Bahasa gampang kita, ini Adam ya Rasul, ya Allah. Mungkin ini Nabi Adam. Apa katanya Allah? Qala Adamu bihi unilu 'alal maratib. Adam itu terangkat derajatnya karena sebab cahaya ini. Jadi Nabi Adam ini ketika sudah diusir dari surganya Allah ada di dunia, bertaubat kepada Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ratusan tahun. Baca itu. Sudah diampuni-ampuni sama Allah. Ketika bihaqqi Sayyidina Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, ya Allah, ampuni dosa saya. Langsung dikabul sama Allah. Ya aku ampuni. Karena sebab Muhammad, aku kabulkan. Saya ampuni kamu, insyaallah. Jadi, Nabi Adam mulia diangkat di sepuro dosanya, gara-gara ada Nabi Muhammad. Jadi Allah ini titipkan cahaya ini di punggungnya Nabi Adam. Makanya Nabi Muhammad nurnya ini terus berganti, terus turun-temurun. Dari Nabi Adam terus, Idris terus sudah. Nabi kan banyak. Nabi ini banyak 124.000. Nabi itu. Itu turun-temurun terus Allah titipkan. Wafat satu turun titipkan oleh Allah. Sampai kepada Sayyid Abdullah bapaknya. Makanya setiap ada cahaya, disitulah akan ada keselamatan. Termasuk Sayyid Abdullah yang terakhir ini dikejar-kejar cewek ini. Orang Arab semuanya kepengin diperistri Sayyid Abdullah karena di situ ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus qila huwa Nuh. Mungkin ini Nabi Nuh. Qala Nuh bihi yanju minal gharq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan Nuh. Nuh justru selamat dari banjir. Yaitu karena apa? Karena sebab ada cahaya ini di punggung. Jadi Nabi Nuh itu, karena Nabi Nuh dikasih banjir itu diperkirakan 5 sampai 6 bulan. Ada ulama mengatakan 5 bulan. Nabi Nuh itu. Banjir bandangnya itu. Itu 5 sampai 6 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan banjirnya. Ya mati, saudara. Makanya perahunya Nabi Nuh diceritakan tuh 200 meter. Perahunya itu 200 meter. Bikin perahunya di atas gunung. Sedangkan banjirnya itu di atasnya gunung itu masih 150 hasta. Masih 60 meter perkiraan kurang lebih. Dari atas gunung tingginya masih 60 meter. Di bawah gunung kira-kira gimana? Itu 5 bulan direndam. Termasuk anaknya sudah. Dipegang sama Nabi Nuh. Ayo nak, sini nak, naik ke perahuku. Tidak mau ke bapaknya. Jadi besok kita sama anak ini bisa terpisah. Sudah. Tidak bisa. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak kumpul, saudara. Tidak kumpul kita. Kalau tidak sama istri anak kita, tidak kumpul besok di surganya Allah. Kalau anak ini, kalau kita bikin dosa, anak istri tidak dosa. Tidak dosa. Tapi anak bikin dosa, orang tua dapat bagian. Istri bikin dosa, orang tua, suami dapat bagian. Suami istri tidak pakai nutup aurat, dilihat laki-laki yang lain, suami dapat dosa. Terus itu. Anak tidak sholat, bapak walaupun sholat dapat bagian dosa. Tak bisa. Bapaknya mati, anaknya ini bermaksiat, dapat tambahan dosa orang tua kita. Kita ini besok di alam kubur. Nih anakmu ini berdosa, pukul lagi gara-gara kita yang di dunia berdosa. Sekarang kita berdosa, tidak beribadah kepada Allah. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Allah. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan membuat orang tua menangis?
Di dunia kita sudah tidak membahagiakan orang tua. Di akhirat pun orang tua masih dikirimi siksaan gara-gara perbuatan kita. Sudah tidak pernah membuat orang tua senang. Matinya pun sudah tidak mendoakan, bikin tambahan siksanya orang tua kita, perbuatan kita. Insyaallah, ini sudah dolim kita kepada orang tua. Wa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Perbuatan kita ini dipertontonkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dipertontonkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insyaallah, ini sedikit. Hati, jaga anak kita, jaga istri kita, supaya kita selamat. Apa artinya kesuksesan kalau anak kita, kalau kita mati, anak-anak kita tidak pernah mendoakan kita? Apa artinya ini kaya, mobil banyak, tapi anak-anak kita ketika kita sakit tidak nengok, ketika kita nazak tidak ada di samping kita, ketika kita mati, anak-anak kita tidak pernah mendoakan kita di alam kubur. Kita yang sudah membesarkan, kita yang sudah menyekolahkan, kita yang sudah menikahkan, mengawal anak-anak kita, tapi tidak ada imbal balasnya kepada kita. Naudzubillah. Ini kan renungan. Berangkat dari ceritanya Nabi Nuh. Nah ini maulid ya kayak gini, saudara. Apa eleknya? Ini kan membuat kita ingat, mau mencontoh. Contoh para nabi-nabi. Ya memang tidak mungkin bisa kita niru nabi ini. Siapa yang bisa? Tidak bisa. Minimal kita ini ada satu kemiripan, sudah hebat. Mini paling tipis lagi apa? Ada niat kepengen seperti itu, sudah beres. Ketika kita sudah berbuat, anak-anak kita tidak ada di jalur kita, ya kayak Nabi Nuh ini sudah. Nabi Nuh sudah berusaha, ayo nah kamu ikut bapak, ayo. Tidak mau, tidak mau ikut kamu, anaknya. Baru orang tua tidak bertanggung jawab besok. Tapi kalau kita tidak pernah nyuruh, tidak pernah ngamuk, tidak pernah marah sama anak kita, tidak pernah melarang anak kita berbuat dosa, ya alamat kita ini yang direbus besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, semoga keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus qila huwa Ibrahim, mungkin Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Ya. Ibrahim ini apa namanya? Bisa mengalahkan debat dengan tukang bikin yang ketika menghancurkan berhala itu debat sampai kapaknya itu dikalungkan sama berhala yang paling besar, itu punya kecerdasan sampai itu karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini ya, jadi dibikin hebat semua karena nurnya Nabi. Orangnya masih belum dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qila huwa Musa, mungkin itu Nabi Musa. Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Musa ini saudaranya. Musa ini bisa ngomong sama Allah karena ada nurnya Nabi Muhammad. Musa ini mendapatkan gelar kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Musa sekarang enggak bisa. Musa ini bisa berbicara dengan Allah, makanya gelarnya kalimullah. Itu mau diajak bicara saja suruh puasa 30 hari. Nabi Musa itu puasa 30 hari. Itu Nabi. Terus dapat 30 hari, suruh tambah 10 hari. Jadi 40 hari baru diajak ngomong sama Allah. Jadi berangkat dari kisah 40 hari itu orang-orang Islam kan tirakatnya 40 hari. Jadi bukan tanpa sebab, saudara. Takondim petang puluh dino itu. Ya ini niru-niru ini. Nabi Musa itu mau diajak ngomong sama Allah 30 hari suruh puasa. Baru selesai 30 hari, mau selesai, suruh tambah, belum selesai, suruh tambah lagi 10 hari. Jadi jumlahnya puasanya 40 hari berturut-turut baru diajak ngomong sama Allah. Ya singkatnya, gampangnya, doa itu Nabi ya. Itu Nabi sudah. Bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Makanya ada sebagian ulama dakwah
doa kita ini nyampe kepada Allah 40 hari. Ia ngambil dalil ini. Ya kalaupun ada yang doa sekarang langsung kabul, ya itu keajaiban ya. Tidak semua orang. Ya, jadi doa kita ini kalau berdoa baru seminggu, ojo takon-takon. Sekarang baru seminggu sudah dienteni. Endi wis tuwa, enggak teko-teko iki. Apa leren wis ngambul putus asa. Ya sekarang kita megawe saja sebulan baru ada bayarannya. Nanam jagung saja 4 bulan baru tahu hasilnya kan. Itu pun kalau langsung di-cash sama pedagang. Kalau diutangi. Kan begitu. Itu kerja itu setiap hari kan tidak dapat hasil. Tapi hasilnya kan sebulan yang pegawai. Kayak Mama harus. Kayak Kapten ini sebulan gitu. Kan iya kan? Bulanan semua. Yang pedagang kalau sudah payu. Kalau petani kalau sudah panen, kita doa baru seminggu sudah minta. Endi? Nah itu ya, jadi 40 hari. Makanya doa itu terus istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karamah. Terus ini kehebatannya Nabi Musa ya, karena ada nurnya Muhammad. Qila huwa Isa, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Jadi mungkin ini Nabi Isa? Nah, bukan Nabi Isa. Nabi Isa ini memberi kabar. Justru Nabi Isa ini yang memberi kabar. Diberikan kabar kepada umatnya akan hadir lahir Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Isa. Nabi Isa nyuruh umatnya percaya sama Nabi Muhammad. Cuman di kitabnya Injil itu bukan Muhammad, Ahmad. Ya. Jadi namanya Nabi Muhammad itu 99. Sama dengan namanya Allah. Ya, namanya Nabi Muhammad 99. Banyak. Cuman yang dikenal kita Mustafa, Toha, Yasin, itu namanya Nabi Muhammad ya. Dan itu semua ada tempatnya, panggilan itu ada. Kalau dalam malaikat panggilannya Ahmad. Kita di dunia Muhammad. Dan di surga Toha. Nah, gitu ya. Jadi makanya nama yang seperti itu, Toha. Ya, ini Jeffrey. Iwan. Siapa namanya Iwan? Nggak keren Iwan ini. Muhammad Iwan. Iwan. Jeffrey lumayan. Ya. Ya nama ini yang paling bagus ini Karim. Karim. Jadi panggil terus ya Karim, ya Karim. Kebetulan nama temennya bukan Karim. Nama Karim terus disebut. Saya tidak pernah disebut-sebut ya. Ya Rahman ini masalah. Ya. Gitu ya nama. Jadi nama berpengaruh loh. Nama berpengaruh. Ya, pengaruh. Inilah saudara. Jadi Nabi Isa ini usianya 43 ya. Nabi Isa ini ketika diangkat 43. Ya, diangkat oleh Allah 43. Jadi Nabi Isa belum kawin. Dan besok di akhir menjelang kiamat Nabi Isa akan dikembalikan ke dunia untuk menyempurnakan membunuh Dajjal. Dajjal ini akan datang di akhir zaman menjelang kiamat yang akan membuat umat ini kafir. Makanya disebut Dajjal ini bahaya. Nabi takut sama Dajjal. Lebih takut lagi, yang lebih ditakuti ada 2 macam manusia daripada Dajjal katanya Nabi Muhammad SAW. Saya takut, khawatir dengan Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal ini akan membuat umat saya masuk neraka. Yang imannya tidak tanggung akan percaya. Karena siapa anda percaya besok? Diceritakan Dajjal ini sakti. Sekali loncat sini ada di Mekah. Tidak ada yang bisa bunuh-bunuh. Pagar Nosa, tidak bisa. Apalagi Banser. Tidak bisa. Walaupun satu Banser, satu nasional, tidak kira bisa membunuh Dajjal. Tidak bisa. Sakti Dajjal ini.
Dajjal ini hanya yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Sudah ditentukan pembunuhnya, sudah disiapkan oleh Allah. Dan hidupnya 40 hari. Tapi 40 hari akan berpengaruh. Tapi kata Nabi, ada yang lebih aku takuti dari Dajjal. Siapa? Satu, ada dua macam manusia. Alimun mutahattikun. Orang alim, tapi alimnya tidak menuntun dirinya ke jalannya Allah. Tapi alimnya menjadikan dia dan pengikut-pengikutnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu. Sekarang kan banyak alim sehingga apa? Kenapa tahu? Karena pengikutnya ini kan yakin sama dia alim, tidak mungkin salah. Itu yang akhirnya sesat menyesatkan. Itu yang bahaya. Jadi bukan hanya alimnya bisa. Kalau sudah kena uang, kelepek yang haram bisa halal, yang halal bisa haram. Ya, gitu seperti itu, haram bisa halal. Sekarang kalau sudah 10 M, ayo bikin ini haram ini. 1 M haram masih, 5 M ya wis halal wis sedikit. Kira-kira kan begitu. Itu yang paling ditakuti sama Nabi. Sekarang sudah. Makanya sebetulnya kita ini harus ikut ulama yang memang ada di jalurnya. Titik sudah. Jangan ikut ulama yang keluar dari kandangnya. Ya Kak? Ulama ini tempatnya untuk mengajak kita ini kepada ingat sama Allah. Supaya kita ibadah. Supaya ibadah kita benar. Tidak salah. Itu sudah ikuti. Jangan ikut ulama yang macam-macam. Seperti itu. Ya. Yang kedua yang ditakuti. Jahilun mutanassikun. Orang yang bodoh tapi ibadahnya istiqomah. Ini kan berat. Istiqomah tapi sebetulnya dia tidak ngerti apa-apa. Bodoh. Cuma dia istiqomah. Padahal tidak tahu, tidak ngerti apa-apa. Karena tidak ngerti ibadahnya salahan. Karena tidak ngerti ketika dia puasa niatnya salah. Ketika bangun malam niatnya salah. Itu. Kenapa? Di mana letak bahayanya? Sehingga karena dia istiqomah, masyarakat menganggap dia wali, Mas. Iki wali. Kok tahu? Oh, iku istiqomah. Setiap bengi gue melekan ya. Enggak turu. Akhirnya karena diyakini orang ini wali karena istiqomahnya, akhirnya ada apa-apa takon sama orang ini, padahal orang ini goblok. Dia ditanyai masyarakat, tidak jawab, takut apes. Akhirnya jawab sebetulnya gitu. Akhirnya ini bikin ngawur pas jawabannya. Akhirnya sesat ini yang ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, makanya penting ya guru ini penting ya. Supaya kita ini punya sanad ilmu. Umpama saya yang sampaikan salah, ya itu kesalahan saya sendiri. Umpama yang saya sampaikan ini benar, memang benar, dan sampean masih bertanya, kan ada guru saya. Oh, besok cantolan. Sampean mungkin nyantol karena mengikuti yang saya sampaikan, nyantol ke saya nyantol kepada guru saya. Ada guru-gurunya. Nah, kalau berguru tidak ada belajar, tidak ada gurunya. Nah, ini mau nyantol ke siapa, Mas? Ke YouTube. YouTube ini perlu, Saudara. Tidak apa-apa. Zaman sekarang saya kadang redaksinya ngambil di situ. Tapi saya tanya lagi. Kayak di sini ngaji saya ini ada kumisnya. Di bawahnya ditulisi. Ini kan hasilnya ngaji, bukan sembarangan. Tidak ngarang saya ngaji. Yang saya sampaikan ini ngaji bukan karena saya bodoh. Saya ngaji juga, ada gurunya. Lalu dulu Habib Hashim, sekarang gurunya saya suruh belajar ke Habib Muhammad Yasin. Amanat beliau itu ngaji ke ini. Dan sekarang ngaji setiap Kamis atau Jumat ngaji saya, apa yang saya mau ngaji sudah. Itulah saudara lagi. Takut apa besok salah, tidak ada yang bertanggung jawab, saudara. Jadi tidak ngawur, tidak karpe dewek. Jadi itulah sedikit ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan minggu depan tambahi lagi tulisannya ya.
tulisannya supaya kita kenal bagaimana. Ini baru belum lahir ini, kisahnya belum lahir. Bagaimana kisahnya kalau sudah lahir? Insyaallah minggu depan ya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Pengumuman Selasa besok di sini di Masjid Hidayatullah ini mengadakan takmir, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai jam 6, setengah 6. Mulai jam setengah 6. Ada orang, tidak ada orang, setengah 6 start. Karena jam 6 siang, setengah 6. Jadi kepada sampean semuanya, warga yang mau mengikuti peringatan Maulid, setengah 6 harus sudah ada di sini. Karena setengah 6 teng sudah mulai. Ada orang, tidak ada orang, start sudah mulai. Hadrah dan penceramah adalah Al-Ustadz Ahmad Saifullah ya, dari Soboh. Yainya Ustadz Mahrus Ali, anaknya ngaji di Ahmad Saifullah di Soboh. Ya, ini besok Selasa, mari kita hadir di sini bersama-sama. Bawa apa? Bawa kotaan, bawa endok, ya. Tapi tetap seikhlasnya. Kalau sekiranya sampean ini beban, tidak usah bawa. Jadi, kalau sekiranya akan gerundeng, akan menjadi beban, tidak usah membawa. Jadi, cukup sampean kalau kepengen niat muludan, kepengen niat syukuran, bersyukur kepada Allah, ya bawa sudah. Undangannya berapa? Kotaknya 2, 3, telurnya 5. Tapi ini tidak wajib loh ya. Kalau sampean sekiranya mau gerudeng, enggak usah. Ngasih tapi merengut. Enggak usah bawa. Enggak usah bawa, enggak apa-apa. Enggak kira diusir. Yang penting sampean hadir. Tapi yang mau usahakan sampean ini yang bawa. Takmir ini, nah, usahakan jangan 3, lebih. Kali ada orang yang tidak bawa. Kan seperti itu. Okay? Mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah SWT. Wa manfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana, wa barabatil lana fi dinina wa qutil sadaqa Rabbi fiqna fiqhum liman tartadi qawlan fi'lan garam sukil kulla halalan daima wa khilan amna mahdhubil khair wa bil syarr. Allahumma hdina fi taqwa jasafir ridha qula tulina sirata jannah man khalaqa amra ma'asab wa sallallahu alaihi wa sallam bil azim sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.